Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Merial Biagam. Saya merupakan dosen di program studi Agribisnis Perikanan dan Kelautan, jurusan Agribisnis Politeknik Negeri Sambas. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Ilmu Perikanan dengan menggunakan teknik DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini diprogramkan pada semester 1 dengan bobot 2 SKS teori. Mata kuliah ini mempelajari tentang berbagai aspek ilmu perikanan, mulai dari ruang lingkup ilmu perikanan, potensi sumber daya perikanan, budidaya perikanan, teknologi penangkapan ikan, teknologi pengolahan hasil perikanan, sosial ekonomi perikanan, hukum dan peraturan perikanan, serta isu-isu perikanan dan kelautan berkelanjutan. Mata kuliah ilmu perikanan menjadi salah satu mata kuliah wajib untuk membekali mahasiswa menguasai teori dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan, dimulai dari praproduksi, produksi, hingga rantai bisnis perikanan, guna mencapai profil lulusan program studi untuk menjadi yang pertama, manajer agribisnis perikanan, kedua, wirausaha agribisnis perikanan, yang ketiga, penyuluh dan pendamping masyarakat perikanan, yang keempat, peneliti dan konsultan agribisnis perikanan. Adapun capaian pembelajaran yang dikembangkan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan subsistem ilmu perikanan sebagai dasar pengetahuan lain di bidang perikanan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep kegiatan perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan potensi ekologis dan potensi pengelolaan perikanan dan kelautan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan potensi ekonomi dan bisnis serta kondisi sosial masyarakat pesisir. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan potensi, tantangan, dan peluang di bidang perikanan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Adapun topik pembahasan mata kuliah ini yaitu yang pertama, perikanan sebagai suatu sistem, yang kedua, perikanan budidaya, yang ketiga, perikanan tangkap, yang keempat, manajemen sumber daya perikanan, kelima, teknologi pengolahan hasil perikanan, enam, sosial ekonomi perikanan, tujuh, kelembagaan, kebijakan dan peraturan kelautan dan perikanan, serta isu-isu dalam pembangunan perikanan dan kelautan berkelanjutan. Teknik yang saya gunakan yaitu teknik DIA. Yang pertama, delivery merupakan teknik yang saya gunakan dalam penyampaian materi ke mahasiswa agar penyampaian dapat secara efektif dan efisien. Adapun metode yang saya gunakan, yang pertama metode ceramah secara verbal. Mahasiswa diharapkan untuk mendengar dan mencatat apa-apa materi yang telah disampaikan. Yang kedua, diskusi sebuah topik yang relevan, kemudian diangkat sesuaikan dengan materi yang disampaikan pada minggu pertemuan tersebut. Kemudian ada metode kerja kelompok. Mahasiswa dibuatkan menjadi sebuah kelompok untuk mengulas dan mendiskusikan materi tersebut. Kemudian interaction, yaitu bagaimana teknik yang saya gunakan untuk berinteraksi dengan mahasiswa. Nah, di interaksi secara langsung saya memberikan motivasi dan kesempatan kepada mahasiswa untuk aktif berdiskusi, tanya jawab selama pembelajaran sehingga pembelajaran tersebut berlangsung secara dua arah. Kemudian interaksi secara online, saya menggunakan grup WhatsApp sesuai dengan kelas, kemudian pertemuan yang akan kami bahas, kemudian kehadiran siswa serta saling tukar-menukar materi pada setiap pertemuannya. Kemudian asesmen ini sesuai dengan kontrak perkuliahan. Untuk penilaian yang saya gunakan berdasarkan kehadiran 10%, tugas terstruktur 20%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%. Demikianlah deskripsi mata kuliah ilmu perikanan.
Lanjut ke video pembelajaran. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jadi hari ini kita masuk di pertemuan kedua ya, mata kuliah ilmu perikanan. Minggu lalu kita sudah perkenalan ya dengan kontrak pembelajaran ya, perkuliahan. Oke, untuk hari ini saya mau absen dulu. Ada nggak yang tidak hadir hari ini? Ada semua ya. Jadi silakan absennya dijalankan ya. Oke, silakan dijalankan. Oke, minggu lalu kan kita sudah membahas ya, mungkin saya ada flashback balik lagi pertemuan kita yang pertama minggu lalu. Ada yang masih ingat apa itu pengertian ikan? Oke, silakan angkat tangannya yang ingin menjawab. Oke, silakan Deris Nata. Jadi ikan adalah segala jenis organisme yang hidup di suatu perairan. Oke. Jadi ikan adalah suatu organisme yang hidup di suatu perairan. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Dia adalah bertetangga atau yang berkelompok. Oke, ya. Tadi ada lagi yang ingin menjawab? Ya, saudara Yogi, silakan. Kan merupakan merupakan hewan atau vertebrata yang merupakan lapisan ketiga. Mereka mengalami kesatuan. Oke, kalau ikan menurut undang-undang, ada yang masih ingat? Oke, silakan. Kan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Oke, yang sangat baik sekali dari saudara Deris ya. Oke, kita lanjut ya. Kemarin kan ada ikan. Nah, perikanan, ada nggak yang ingat definisi perikanan menurut undang-undang? Ada? Oke, silakan. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari reproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Oke, siapa namanya? Asli. Oke, Asvin, bagus ya intinya. Jadi kemarin kan kita sudah membahas bagaimana tentang ruang lingkup, kemudian pengantar, apa definisi ikan dan perikanan ya. Jadi untuk pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas perikanan sebagai sebuah sistem. Ya. Nah, untuk pertemuan kita yang kedua ini, kita dari pertemuan ini kita diharapkan ya, mahasiswa mampu menjelaskan definisi perikanan berdasarkan undang-undang. Tadi sudah dijelaskan sama temanmu. Kemudian bagaimana mahasiswa mampu menjelaskan konsep perikanan sebagai sebuah sistem. Nah, nanti kita akan mengetahui apa itu definisi perikanan tadi yang sudah dipaparkan sama temanmu sebagai sebuah sistem. Nah, sistem itu apa ya? Kemudian yang ketiga itu mahasiswa mampu menjelaskan konsep subsistem perikanan dan keterkaitannya. Bahwa di bawah perikanan itu ada lagi subsistem yang menyusun perikanan tersebut. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya sama saudara Askin bahwa pengertian perikanan menurut Undang-Undang 31 tahun 2004, perubahan dari Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 ya mengatakan bahwa perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan. Jadi yang dicentang warna kuning itu yang harus kalian pahami ya, bahwa pengelolaan itu seperti apa, pemanfaatan itu seperti apa. Kemudian dari sumber daya ikan ya dan lingkungannya, kemudian dari tahap-tahapan praproduksi. Ya, seperti apa kita bisa memproduksi dan menghasilkan ikan sebagai suatu rantai bisnis.
Ya, mungkin kita lihat di sini ya. Tadi ada ini tahapan yang paling penting. Dari tahap praproduksi seperti apa, kemudian produksinya. Untuk perikanan sendiri ya terbagi menjadi dua ya. Bagaimana di penangkapan ikan itu bagaimana ikan ditangkap dari laut. Ya, sedangkan budidaya itu bagaimana kita bisa membudidayakan ikan. Kemudian dari produksinya, kemudian tahap dari pengolahan. Bagaimana kita bisa meningkatkan nilai suatu ikan itu bisa bertambah nilainya. Yang biasanya cuma dijual langsung, misalnya kita ubah, misalnya bandeng sampai tulang misalnya, atau makanan-makanan khas yang lain. Kemudian dari segi pemasaran, tidak mungkin kita membuat produksi tanpa adanya pemasarannya. Nah itu kita akan perbincangkan sampai nanti di akhir semester ya, bahwa perikanan ini adalah sebuah sistem yang betul-betul kompleksitasnya sangat tinggi. Nah, tadi kan perikanan sudah dijelaskan ya, apa itu perikanan kan? Nah, kemudian ada yang tahu nggak apa pengertian dari sistem? Apa yang kalian ketahui dengan sebuah sistem? Ya, silakan. Sistem adalah suatu konsep yang sudah tertata dan dari awal sampai akhir. Oke, jadi bahwa sistem itu adalah sesuatu yang sudah tertata dari awalnya, berarti sudah ada motifnya. Nah, sini menurut ahli ya bahwa sistem itu adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen ya, atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Bahwa perikanan ini pasti ada tujuannya ya, tidak mungkin kita melakukan kegiatan perikanan tanpa ada tujuan tertentu yang akan kita capai. Dan output yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memenuhi dari segi aspek sosial dan ekonominya ya, dari segi mata bisnis. Nah, untuk perikanan itu sendiri, subsistemnya itu terbagi menjadi 5 ya. 5 yang pokok, dari perikanan budidaya, perikanan tangkap, manajemen sumber daya perikanan, sosial ekonomi perikanan, dan teknologi pengolahan hasil perikanan. Ya, di sini ada kompleksitasnya bahwa perikanan budidaya itu, ya, bagaimana kita bisa melihat dari segi pembenihan, pembesaran ya, itu lagi kompleksitasnya turun lagi nanti. Bahwa di pembenihan ada namanya pendederan, ya kan, ada pemijahan dan sebagainya. Kemudian dari pembesaran juga ada beberapa aspek-aspek yang penting ya yang harus kita ketahui. Mulai dari pakan, pemberian pakannya, bagaimana pengolahan kualitas air, serta bagaimana pemberantasan hama dan penyakit ikan. Ya, kemudian dari perikanan tangkap itu sendiri, bagaimana kita bisa menentukan sebuah alat tangkap yang paling pas ya digunakan di suatu daerah atau lingkungan. Kemudian bagaimana kita metode menentukan fishing ground, ya kan? Kemudian bagaimana caranya alat tangkap yang ramah lingkungan, bagaimana teknologi penangkapan yang berkelanjutan dan sebagainya ya. Kemudian dari manajemen sumber daya perikanan, bagaimana kita memanajemen, melakukan perencanaan, ya, evaluasi dan monitoring sebuah lingkungan, sehingga dampak, ya, biasanya kan kalau kita berkegiatan perikanan kan pasti yang terkena dampaknya kan larinya ke lingkungan. Nah, jadi bagaimana kita meminimalisir bahwa terjadi keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, sehingga itulah menjadi aspek keberlanjutan ya. Nah, kemudian dari segi sosial ekonomi perikanan, bagaimana kita melihat dari kondisi sosial serta bagaimana pencapaian ekonomi, ya kan? Kemudian bagaimana teknologi pengolahan hasil perikanannya, bagaimana kita mengolah hasil perikanan tersebut menjadi nilai tambah yang lebih baik lagi. Ada kira-kira yang mau bertanya, kira-kira mau mendiskusikan dari kelima elemen ini ya, dari kelima subsistem. Dan selama teman-teman nanti menjadi program kuliah di program studi agribisnis perikanan, ini kelima inilah nanti yang akan kalian dapati sampai di akhir, sampai membuat skripsi ya. Jadi dia tidak akan terlepas dari kelima elemen ini. Ada kira-kira yang ingin bertanya? Nanti ya untuk pertemuan berikutnya kita akan bagi 5 kelompok. Jadi masing-masing nanti ada kelompok perikanan budidaya, perikanan tangkap, manajemen sumber daya perikanan, sosial ekonomi, dan teknologi. Jadi masing-masing kelompok nanti di sini kan ada 25 orang ya. Jadi satu kelompok 5 orang akan kita bagi nanti. Teman-teman silakan mengangkat kasus isu-isu yang paling terkini dalam subsistem perikanan tersebut. Oke? Ya, jadi nanti kita bagi kelompoknya ya. Nah, dari kelima subsistem tadi muncul pertanyaan ya, bahwa menurut Anda kira-kira
dari semua subsistem manakah yang paling dominan dari kelima sistem tersebut? Silakan angkat tangan kira-kira. Oke, saudari Gita, silakan Gita. Kenapa? Apa alasannya kira-kira? Dalam budaya kita tidak baik dalam budayaannya, maka sistem syarikat tidak akan berjalan dengan baik. Oke, katanya budaya yang harusnya paling dominan dalam satu rantai sistem pendidikan ini. Mungkin ada lagi yang lain? Ya, silakan Mbak Iris, silakan. Menurut saya paling dominan adalah teknologi pemanfaatan pendidikan. Oke, teknologi. Kenapa alasannya? Karena memudahkan kita untuk melakukan proses budaya itu sendiri, Pak. Tapi harus ada teknologinya ya. Jadi kalau misalnya bahan bakunya sudah ada, ya bagaimana penting kita mengambil itu ya. Oke, silakan Marsuki. Ya, silakan Marsuki. Kira-kira apa yang paling dominan Marsuki? Santai saja ya, jangan terlalu tegang. Ini jadi harus relax ya, jangan terlalu. Ya, silakan saudara Marsuki. Ada kira-kira yang lain? Oke, silakan saudara isi. Menurut saya paling penting adalah manajemen lingkungan, karena dari segi budaya kita dan teknologi akan berdampak pada diri kita sendiri, Pak. Lingkungan akan selalu terdampak dari pencemarannya. Oke. Terutama dari pembudayaan. Oke, berarti harus dari manajemen lingkungannya ya, dari manajemen sumber dayanya. Ada lagi kira-kira? Ya, saran sudah cukup ya? Atau silakan, Silvera. Saya dari Ya. sosial ekonomi perikanan. Karena kita jurusan agribisnis, jadi ujung-ujungnya kita akan larinya ke ekonomi, Pak. Oke. Kita harus menujunya ke sosial ekonomi perikanan. Oke, nanti ujung-ujungnya gitu ya. Iya. Berarti kita lari ke bisnisnya ya, bahwa sudah jelas tadi kan bahwa perikanan kan levelnya ke adanya bisnisnya. Nah kita di perikanan sebenarnya dari kelima sistem ini ya, sebenarnya itu harus dibuatkan suatu keseimbangan. Walaupun memang kalau misalnya kita orang bisnis perikanan, kita harus menguasai betul bagaimana sosial ekonomi perikanan itu menjadi sebuah fondasi yang paling penting ya. Karena memang apapun yang kita lakukan pasti artinya ke bisnis, walaupun tidak semuanya ya. Karena saya sudah sebutkan tadi bahwa keseimbangan aspek keberlanjutan itu harus ada keseimbangan antara sosial, ekonomi dan lingkungan, atau dalam hal ini adalah ekologisnya. Ya, saya rasa teman-teman sudah bagus ya dalam menjelaskan hal tersebut. Nah, muncul lagi pertanyaan ya, bahwa dari kelima subsistem ini yang menjadi objeknya itu apa? Nah, ini adalah sumber daya perikanan. Di sini saya akan menjelaskan ya, bahwa ada sumber daya air, sumber daya ikan, ya, tidak mungkin ikan hidup kalau airnya tidak ada ya kan? Kemudian sumber daya manusia dan sumber daya buatan, fasilitas perikanan dan teknologi. Kalau di sumber daya air mungkin ya bisa juga masuk ya manajemen sumber daya, kemudian budidaya perikanan dengan penangkapan ya. Sedangkan untuk di sumber daya manusia ya paling di sosial ekonominya ya. Untuk di sumber daya ikan ya ada manajemen sumber daya, budidaya ikan. Bahwa memang dari kelima subsistem ini saling keterkaitan ya. Ada keterkaitan antar komponen yang tidak bisa misalnya budidaya perikanan itu dihilangkan atau dan sebagainya, itu nah ya. Secara aspek keberlanjutan itu harus ada keseimbangannya. Kemudian dari sumber daya buatan ada fasilitas perikanan dan teknologi. Nah, di sini ya saya akan menjelaskan mengenai subsistem perikanan budidaya. Untuk subsistem perikanan budidaya itu terbagi menjadi 3 secara garis besar, yaitu budidaya air laut, budidaya air tawar, dan budidaya air payau. Jadi kombinasi ketiga ini tergantung dari lebih cenderung ke salinitasnya ya. Nah, kemudian dari pembudidayaan ikan ini adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau mengembangbiakkan ikan.
Nah, jadi sudah tidak benar lagi ya kalau kita mengatakan bahwa petani ikan. Yang benar itu adalah pembudidaya ikan. Ya. Kemudian bagaimana memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, kemudian termasuk kegiatan menggunakan kapal atau memuat, menyimpan, mendinginkan, menangani serta mengawetkannya. Ini termasuk budidaya ikan. Saya rasa mungkin nanti di semester selanjutnya itu akan dijelaskan lebih spesifik lagi ya. Untuk ilmu perikanan ini dia cuma memberikan gambaran secara umum saja. Ya, hanya nanti di semester 2 nanti ada nanti mata kuliah budidaya air payau yang akan kalian ambil nanti ya. Kemudian ada budidaya perairan darat, pembenihan ikan dan hama penyakit. Oke, kemudian ini ada substansi sistem ya perikanan tangkap. Nah di sini secara garis besar ya, ini bisa kita lihat di atas ya bahwa secara garis besar subsisten perikanan tangkap ini bagaimana kita menentukan jenis alat tangkap. Ya bisa saja open line, misalnya pancing misalnya ya, atau pancing, kemudian shroud net atau jaring lingkar, senet atau pukat. Nah, tidak semua alat tangkap yang digunakan itu bisa ramah lingkungan. Ada juga misalnya kayak pukat harimau ya, pengoboman ikan dan sebagainya. Nah, kemudian daerah penangkapan ikan, bagaimana kita merencanakan melihat ya bahwa ikan di sini walaupun alat tangkapnya bagus, tapi kita menangkapnya di gurun pasir, ya jelas sudah ada ikan ya. Kemudian bagaimana lokasi menentukan lokasi penangkapan ikan. Kemudian jangan salah, kita juga harus pelajari tingkah laku ikan. Ya, biasanya ada ikan yang ngambek misalnya kan. Nah, ini ketahuan dia sementara ini misalnya mau pijat dan sebagainya mau ya. Oh, tingkah laku ini penting. Nah, bisa kita lihat dari pola makan. Apakah ikan itu aktif di malam hari? Ada yang tahu kalau ikan aktif di malam hari disebut apa? Oke, nocturnal ya. Kalau dia misalnya aktif di siang hari, di diurnal. Bukan. Apa kalau aktif di siang hari? Diurnal ya. Nocturnal kalau malam ya, diurnal itu kalau siang. Kemudian bagaimana metode riwayat? Kemudian kecepatan berenang jenis ikan. Ini juga sangat penting. Misalnya rata-rata ikan jenis torpedo, nah mungkin kalian pakai alat serokannya, tapi itu kalian mau serok dia sudah sampai 10 kilo jauh. Jadi kecepatan berenang ikan juga ini harus dipelajari agar supaya kita tahu bahwa seperti ini ikan yang akan kita tangkap. Kemudian kapal penangkapan ikan itu ada 3 yang harus kita ketahui ya secara garis besar: mesin kapal, perahu dan alat apung. Kemudian penangkapan ramah lingkungan ya, artinya jelas ada perikanan berwawasan lingkungan. Saya rasa kalau kita semua berwawasan lingkungan, nah, walaupun harusnya kita menangkap, kalau misalnya tangkapan yang berlebihan kan namanya overfishing ya. Nah kalau kalian tangkap nanti karena cucu kalian nanti tak makan ikan ya. Jadi harus ada berwawasan lingkungan. Oke. Nah, kemudian subsistem manajemen sumber daya perikanan. Jadi saya cuma memberikan gambaran secara umum saja ya, sebagai pengantar nanti, bahwa di sini adalah 4 ya, pengelolaan sumber daya perikanan. Bagaimana nanti teman-teman akan mempelajari bagaimana melakukan pengelolaan. Tapi sebelumnya itu ilmu perikanan akan memberikan sebuah gambaran umum saja ya. Nanti di mata kuliah semacam ekologi misalnya kan, ekologi, geologi, vertebrata, beberapa mata kuliah lanjutannya nanti akan menjelaskan secara spesifik nanti bagaimana potensi dan identifikasi sebuah spesies yang ada di sebuah perairan. Kemudian nanti bagaimana manajemen konservasi dan eksplorasinya. Ya, kemudian dinamika populasi serta biologi populasinya. Kemudian dari sistem sosial ekonomi perikanan. Nah, dari segi sosial ya, sini ada 2 ya. Pertama bagaimana sistem masyarakatnya, ya kan? Secara masyarakat kan yang berhubungan ini adalah disebut dengan masyarakat pesisir. Kondisi sosial perikanan masyarakat perikanan. Jadi bagaimana sistem masyarakat yang ada dari segi kulturalnya, segi budaya, kemudian bagaimana kondisi sosialnya. Nah nanti di sini nanti kalian akan dijelaskan ya
Sebenarnya ini ada di mata kuliah sosiologi perikanan ya, kalian akan menjelaskan bagaimana kondisi sosial yang sebenarnya. Kemudian dari ekonomi, kajian ekonomi, rumah tangga nelayan dan petanikan, perusahaan perikanan, industri dan lainnya ya. Kemudian ekonomi lingkungan. Nah, bukan cuma dari sosialnya, bahwa dari segi sosial diterima oleh masyarakat, tapi apakah itu menguntungkan? Nah, itu akan menjadi sesuatu tantangan. Kemudian dari segi kelembagaan, sistem kelembagaan nanti, sistem kelembagaan apa yang dianut oleh masyarakat pesisir di daerah yang akan kita lihat ya. Kemudian dari konsep RON, resource, organisation dan norms, bagaimana sumber daya, organisasinya dengan bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk subsistem teknologi pengolahan hasil perikanan ya, di sini ada produk olahan tradisional dan produk olahan modern. Kalau tradisional kan yang ada ikan asin, kemudian ikan asap. Untuk olahan modern lagi ikan kaleng dan presto dan sebagainya ya. Nah ini secara tidak langsung dia akan meningkatkan nilai tambah dari sebuah produk perikanan. Yang tadinya harganya kalau dijual langsung 10.000 bisa saja naik nanti 25.000 dan sebagainya ya. Nah ini ada beberapa tujuan pengolahan ya. Yang pertama mengawetkan ikan, mengubah bahan baku menjadi produk yang disukai konsumen. Kemudian bagaimana mempertahankan mutu ikan, menjamin keselamatan konsumen dan memanfaatkan bahan baku lebih maksimal. Intinya sebenarnya bagaimana pengolahan ini selain menaikkan mutu ikan, ya menjaga kualitas ikan dan menaikkan harga ikannya. Oke. Nah ini untuk pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok nanti kita bagi. Jadi untuk pertemuan kita kali ini, kelima subsistem tadi akan kita dijadikan sebuah case study ya. Silakan teman-teman mencari studi kasus yang berhubungan dengan subsistem perikanan tadi. Nah untuk kelompok 1 perikanan budaya nanti ada Ani, Andika, Zainal, Esmeralda dan Nathan ya. Silakan. Kemudian dari kelompok 2 silakan angkat tangan. Angkat tangan orangnya supaya kalian bisa saling kenal-kenalan ya. Silakan angkat tangan 5 orang. Oke, ya silakan ya angkat tangan. Kemudian kelompok 2 ya, perikanan tangkap. Ada Nabila, Ones, Nana Girela, Abdul dan Wahyono. Ya, jadi nanti silakan teman-teman kita akan presentasi secara kelompok. Ada nanti penilaian kelompok ya, materi presentasi kerjasama tim dengan pengusaha materi yang akan dinilai. Ya, kalau misalnya PowerPoint-nya bagus, nanti kita akan nilai juga. Bagaimanapun juga kerja tim ya. Kemudian ada penilaian individu juga mengenai sikap, pengetahuan dan keaktifan bertanya jawab nanti secara aktif ya pada saat presentasi. Jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Ada pertanyaan? Sudah? Absen sudah jalan? Tanda tangan ya. Oke. Terima kasih ya. Oke. Demikianlah untuk pertemuan kita yang kedua ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman, aktifannya. Kalau ada kesalahan kata dan salah perbuatan yang saya ucap, mohon maaf ya. Demikianlah untuk pertemuan kita kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Ya.